Halo semuanya, selamat datang di Posting, di podcast Komposting bersama saya Janara dan partner saya hari ini dulu. Hai semuanya, senang bisa kembali kalian hari ini. Kita kalian sama kemarin belum ya? Komposting. Oh iya, hari ini kita bahas komposting ya? Iya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih komposting itu apa? Belum sama komposting. Hah? Kita cari tahu ya? Oh iya, hari ini kita masih nih, kita kedatangan dua narasumber yang super keren banget, yaitu ada Cynthia dan Amar. Ayo perlihatkan Alhamdulillah, kabar aku baik. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. apa gimana perjalanan di sini? Alhamdulillah lancar, seperti biasa. Jelas ya. Oh, kita langsung ke mana aja sih ya? Boleh dari sini ya, kamu juga jelasin sih kamu di dalam dunia komposting. Boleh banget. Aku udah gabung di dunia komposting itu lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Itu pertama mulai dari hobi Dan hobi ya. terus nyoba-nyoba di halaman rumah komposting sampai akhirnya sekarang aku jadi Jadi tuh awalnya dari hobi, kayak kamu masalah udah mau nyoba gitu. Dan serius nih. Ya keren banget. Sekarang beneran apa bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang kamu? Iya dong, sebenarnya saya itu tuh ahli di bidang kimia lingkungan. Dan fokus penelitian saya itu tuh tentang proses dekomposisi bahan organik. Sebenarnya saya itu tertarik dari gimana mikroorganisme tuh bekerja dalam proses composting dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan kondisi biar bisa dapat kompos yang terbaik gitu loh. Jadi kamu fokus itu ke dekomposisi ya, bahan. Ya, saya seorang ahli. Oke. Kombinasi yang pas banget sih ya buat kita ngambil cara gitu dari dua sudut pandang. Jadi kalau boleh tahu apa sih jenis komposting? Jadi ada beberapa jenis komposting. Yang umum itu ada anaerob. Ya, itu jadi dia bahan organiknya ini digunakan oleh mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Kalau yang kedua itu ada kompos kompos aerob. Jadi bentuk anaerob Ya, ya, dan yang terakhir itu ada vermikompos. Jadi dia ngelibatin cacing buat ngurai bahan organiknya. jadi satu itu ikut terlibat. Iya. Apa sebenarnya nggak dampak kompos itu yang habitat? Wih, banyak banget. Kompos tuh kalau buat lingkungan tuh banyak banget cuy dampaknya. Jadi yang pertama tuh bisa ngurangin jumlah sampah yang ada di TPA, yang berarti di TPA ya. Jadi metananya bisa berkurang, produksi metananya. Habis itu yang kedua juga bisa memperbaiki struktur tanah dan juga menambah nutrisi buat tanaman. Dan juga yang terakhir dan nggak kalah penting tuh bisa ningkatin keanekaragaman mikroorganisme di dalam tanah. Aduh, betul banget sih, banyak banget sih ya manfaatnya ya. Oh iya, kita udah dapat banyak. Kalian haus nggak? Haus nggak? Pasti bersih. Oh ya, Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau kemasannya itu ada dari 100% hasil dari komposting? Karena satu hasil dari komposting itu pedes kan? Iya. Betul sekali. Jadi ini tidak tahu barang ramai dan 100% murni. Jadi kita nggak masalah salah dari situ. Enak banget. Enak banget. Kita balik lagi ke topik composting. Sekarang kita bahas bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kompos. jadi bahannya itu ada dua jenis juga, yaitu bahan utamanya itu bahan hijau dan yang kedua itu bahan sampah. Bahan hijau ini kayak sisa-sisa sayuran, buah-buahan, terus potongan rumput, yang dimana dia jadi nitrogen yang dibutuhkan sama mikroorganisme untuk berkembang. Kalau yang bahan coklat ini itu masuknya kayak daun kering, keras kecil, dan kertas tanpa tinta, dimana menyediakan karbon yang penting untuk struktur kompos. Jadi kuncinya itu menjaga keseimbangan ya antara bahan hijau dan bahan coklat. Paham? Apa bisa dilakukan bagaimana dalam proses kimia biologi dalam composting? Boleh banget. Jadi proses composting tuh ngelibatin dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme
kayak jamur, bakteri itu kan termasuk mikroorganisme kan. Iya. Nah dari itu jamur sama bakteri itu tuh butuh oksigen sama air biar bisa dekomposisi bahan-bahan organik menjadi kompos. Jadi yang pertama tuh mikroorganisme itu tuh ngebelah Iya, ngebelah. Ngebelah bahan kompleks. ngebelah bahan kompleks kayak selulosa menjadi molekul. Nah dari molekul itu tuh diproses lagi jadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi tanaman bisa hidup lebih cepat dan lebih segar. Prosesnya panjang yang berat banget ya Kak ya. Iya banyak banget. Kalau mau buat kompos di rumah tuh gimana sih cara praktisnya? Nah, cara praktis buat kompos di rumah itu kita mulai dari milih tempat buat tumpukan komposnya. Step pertama milih tempat. Ya, itu bisa di halaman belakang. Jadi misalkan kita punya lahan kosong di belakang, kayak lahan yang nggak kayak gitu, dan bisa buat tanaman itu bisa buat kompos. Iya, terus ada wadahnya juga yang bisa buat bikin kompos. Nah, terus abis milih tempat ini kita mulai dengan lapisan bahan pertama, yaitu bahan bahan coklat di dasar, Dan coba dasar, baru di atasnya. Ulangi proses itu secara bergantian dan jangan lupa buat tumpukan kompos setiap beberapa minggu agar mengaerasi dan mempercepat proses dekomposisi. Benar gampang, tapi pasti ada kesalahan yang sering dilakukan semua kan. Banyak banget nanti kesalahannya, apalagi buat pemula gini. Kesalahan itu kayak dia masukin bahan yang gak seharusnya ada di komposnya, itu kayak produk hewani atau minyak. jadi produk yang itu harusnya nggak ada ya. Ya, itu bisa narik hama dan ngasihin bau yang gak sedap. Selain itu banyak yang gak sabar dan berharap kompos jadi dalam waktu singkat. Proses ini memang memerlukan waktu, jadi emang harus sabar, terus tambahkan terus bahan baru serta aduk kupas secara rutin. Jadi kuncinya itu sabar ya. Soal kan buat tambahin nggak kesalahan. Jadi itu penting buat sebuah kompos untuk tidak terlalu kering sama terlalu basah. Kalau misalnya kering tambahin sedikit air. Kalau basah tambahin pupuknya lebih banyak. Jadi itu menjaga keseimbangan ya, biar nggak terlalu kering, nggak terlalu basah juga ya. Iya. Terima kasih sih informasi kali ini juga berguna banget ya, nambah pengetahuan kita, nambah kalau misalnya kita membuat kompos juga bisa nambah pengalaman kita. Kalau sebelum kita tutup ada pesan Pesan dari aku itu kita harus mulai dari hal yang kecil, karena langkah kecil yang kita ambil itu bisa memperbaiki lingkungan. jadi berdampak besar ya. Iya, benar banget. Apa ada baik? Oke, setiap langkah kecil yang kita lakukan tuh sangat berdampak besar bagi lingkungan kita. Bisa mengurangi sampah, itu kan bagus. Jadi makanya kita harus menjaga bumi kita dengan menggunakan kompos. Itu salah satunya. Terima kasih banyak atas banyak Cynthia dan Alfa atas waktu dan ilmu yang kalian berikan. Senang banget selama mendengar kalian. Sama-sama, senang bisa berbagi. Yang undang kita juga. Nah, bagi pendengar yang ada di rumah, kita bisa lebih bijak dalam penggunaan limbah rumah tangga ataupun limbah rumah tangga ataupun sampah dengan melakukan composting. Karena tidak cuma bantu mengurangi sampah, tapi juga menghasilkan kompos yang berguna buat tanaman dan tanaman kita. Ayo kita jaga bumi kita tetap lestari. Ayo kita jaga bumi kita tetap lestari. Terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk bagikan postingan ini kalau kalian suka dan merasa bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.